dalam meniti kehidupan ini ya Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah beritahukan kepada kami. Dan kami akui masih banyak juga yang kami perlu tahu, mau diberitahu. Tapi sayangnya ya Tuhan, hanya sedikit sekali yang kami mau perhatikan, yang kami mau perhitungkan, yang kami mau pertimbangkan, yang kami mau patuhi. Itu sebabnya di dalam perjalanan hidup ini, di hadapan kami terhampar ya Tuhan persimpangan-persimpangan, dan membuat kami bergumul. Dan pada waktu itu kami diuji Tuhan. Apakah kami akan melangkah menyukakan hati-Mu dan tidak senantiasa memikirkan diri kami sendiri. Sekarang ya Tuhan, sekali lagi di dalam rengkuhan anugerah-Mu, berfirmanlah buat kami lewat firman Tuhan yang akan dibacakan dan lewat firman Tuhan yang akan diberitakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat, Tuhan sayang kepada jemaat. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan masih tetap mau berbicara. Kalau Tuhan tidak sayang, Tuhan akan tutup mulut kepada kita. Karena Tuhan masih mau berbicara, mari kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ester pasal yang keempat. Saya memperluas sedikit dari yang digariskan oleh gereja. Ester pasal 4 mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahu kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguhnya berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Jemaat,
setiap kita menyukai kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini. Padahal kemudahan itu tidak selalu baik. Kemudahan itu bisa membuat kita terbuai, kemudahan itu bisa membuat kita terlena. Kemudahan itu bisa membuat kita menjadi seperti tidak perlu Tuhan, meniadakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita tidak menyukai yang namanya kesulitan atau pergumulan. Padahal pergumulan dan kesulitan itu tidak selalu jelek. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini Tuhan menjadikan kesulitan itu bagian di dalam kehidupan kita. Dan itu tergambar dari kehidupan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Jemaat tentu ingat, bukan? Dengan nubuat yang disampaikan oleh Daniel, ada patung, kepalanya dari ini, dadanya dari ini, kemudian kakinya dari ini, lalu paling bawah dari ini. Itu menggambarkan 4 kerajaan besar yang ada, yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik bangsa Israel sendiri. Yang pertama itu adalah bangsa Babel yang dipakai menyerang, lalu membawa umat Israel ini sebagai tawanan ke negeri Babel. Tapi akhirnya Babel dikalahkan oleh Persia. Dan akhirnya umat Israel ini pun ada di bawah kekuasaan Persia. Nah, itulah yang melatar belakangi kitab Ester ini. Dikisahkan. Ini bukan dongeng, tapi ini kisah nyata. Kenapa? Karena ada latar belakang tempat. Ada latar belakang orang. Siapa itu? Kalau ngomong tempat, ini adalah wilayah kekuasaan daripada Persia, Raja Ahasiweros. Itu meliputi 127 provinsi. Itu tersebar dari India sampai ke Ethiopia. Dan orang-orang Israel juga tersebar di dalamnya, termasuk ada di Puri Susan. Nah, kisahnya begini jemaat. Ada orang yang bernama Haman. Siapa Haman itu? Haman itu adalah Perdana Menteri. Equal dengan Perdana Menteri saat ini. Orang kedua setelah raja, memiliki kekuasaan mutlak dan diberi kekuasaan mutlak. Nanti kita akan membuktikan itu. Nah, orang yang bernama Haman ini gak seneng hati sama Mordekai. Siapa Mordekai? Mordekai itu adalah orang Yahudi yang diizinkan dibuang bersama-sama dan sekarang ada di negeri Persia itu. Dan dia menjadi penjaga pintu gerbang. Namanya juga pejabat tinggi. Haman itu tiap hari mundar-mandir di pintu gerbang. Nah, Mordekai namanya juga penjaga pintu gerbang, ya dia ada tiap hari juga di pintu gerbang itu. Nah, tatkala Haman lewat, semua orang menyembah, semua orang menundukkan kepala menyembah Haman. Tapi satu saja orang yang tidak mau melakukan itu, dialah Mordekai. Kenapa Mordekai nggak mau melakukan itu? Jawabannya, dia orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi tahu bahwa yang boleh disembah itu hanya Yahweh, hanya Tuhan saja. Bukannya dia nggak mau hormat, tetapi kalau dia melakukan tindakan seperti itu dianggap menyembah, dan itu yang dia tidak mau lakukan. Haman marah besar, saudara. Karena dia marah besar, akhirnya dia menyelidiki siapa orang ini. Haman tahu ternyata Mordekai itu adalah salah satu orang buangan, bahwa Mordekai itu adalah orang Yahudi. Lalu akhirnya Haman menyusun satu rancangan, dan akhirnya rancangan itu disetujui oleh raja, yang dikeluarkan SK-nya pada tanggal 15 bulan yang pertama menurut kalender Yahudi, dan akan dilakukan pada tanggal 15 bulan yang ke-12 menurut kalender Yahudi. Isinya itu pembasmian seluruh orang Yahudi
yang ada di wilayah kekuasaan dari Ahasiweros. Jemaat, bagi kita mendengarkan ini gak ada kegentingannya apa-apa. Kita merasa udah biasa itu, udah sering saya baca, mungkin hati kita udah gak terusik lagi. Bayangin seluruh orang Yahudi yang ada di 127 provinsi, apalagi yang ada di Puri Susan, di ibu kota negara, itu akan dibasmi. Saya yang lahir tahun 59, setelah berumur 6 tahun jemaat, saya mengalami yang namanya kegentingan itu. Dan bukan hanya saya, tetapi di Indonesia ada yang namanya gerakan G30S PKI. Pada waktu itu para dewan jenderal itu dibunuh, dimasukkan ke lubang buaya. Dan pada waktu itu yang diperkirakan atau dituduh melakukan itu adalah dari golongan Partai Komunis Indonesia. Beberapa bulan setelah itu keluar SK yang namanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dan dengan Surat Perintah 11 Maret yang ada di dalam tangan Bapak Soeharto pada waktu itu, diberi kuasa mutlak untuk memulihkan keadaan. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu itu? Tidak sedikit orang-orang, entah dia betul PKI atau bukan, entah itu misalnya dia bukan PKI tetapi orang yang pernah bermasalah dengan seseorang, sepertinya itu menjadi kesempatan untuk menghabisi orang. Saya ingat pada waktu itu saya masih sekolah, saudara, baru kelas 1 SD, saudara. Tiba-tiba saja ada polisi datang masuk ke kelas. Lalu guru saya itu, saudara, dipegang kiri dan kanannya, lalu dibawa. Sebagai seorang murid yang merasa disayangi, dari jauh saya mengikuti. Ternyata guru saya itu dibawa ke kantor polisi. Saya tungguin dari jauh. Ternyata sebentar lagi tatkala ada bis yang lewat, guru saya itu dipegang oleh polisi kiri kanan, lalu dibawa. Dan sejak saat itu saya tidak pernah ketemu guru itu lagi. Itu saja membuat saya sedih, saudara. Apalagi pada waktu itu di rumah, saudara. Tiba-tiba satu malam, pintu rumah digedor dari depan dan dari belakang. Lalu papa membangunkan, memakaikan baju hangat. Itu ingatan yang paling dini yang saya masih ingat sampai sekarang. Papa mengatakan, kita siap-siap, kalau rumah dibakar kita akan keluar. Padahal saya tahu papa saya bukan PKI, saudara, tapi rumahnya juga digedor. Nah, saudara, pada waktu itu andai kata rumah dibuka, barangkali yang diambil baru satu saja, papa saya, kepala keluarga, saudara. Nah, sekarang saudara bisa membayangkan, SK ini dikeluarkan untuk membasmi seluruh orang Yahudi. Bukan hanya kepala keluarga, bukan hanya laki-laki dewasa, tetapi juga para perempuan, tua, muda, anak-anak, bayi, semua, saudara. Itu kegentingan yang ada pada waktu itu. Itulah yang membuat akhirnya Mordekai berduka. Dikatakan dia berkabung. Dia buka pakaiannya, dia ganti dengan pakaian kabung. Lalu dia melolong-lolong sampai ke depan pintu istana. Tapi karena dia pakai pakaian kabung, dia gak boleh masuk ke dalam istana. Berita Mordekai ini kedengaran oleh Esther. Lalu Esther dengan sigap mengirimkan maju, tolong beritahu Mordekai untuk berganti pakaian. Apa hubungannya? Ternyata Esther ini adalah anak angkatnya dia. Dan Esther sigap, dia langsung mengirimkan. Tapi Mordekai enggak mau. Pelajaran kecil buat kita. Kalau kita mau menyelesaikan permasalahan, jangan hanya melihat permukaannya. Karena persoalan yang sesungguhnya dibalik daripada permukaan itu. Itu sebabnya Mordekai tidak mau dikasih pakaian, disuruh mengganti pakaian kabungnya. Lalu akhirnya kurir itu disuruh ngomong lagi sama Mordekai, sebenarnya ada apa sih? Ayo tolong ngomong.
Lalu Mordekai menceritakan bla 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 bla. Ini salinan suratnya. Tolong kasih kepada Ratu Ester. Jangan lupa beritahu kepada Ratu Ester agar menghadap kepada raja, memohon karunia raja. Biarlah Ratu Ester boleh membela bangsanya. Apa jawab daripada Ester setelah itu lewat kurir itu? Ayah, ada satu undang-undang yang berlaku di negeri ini. Siapa saja yang masuk ke pelataran raja tanpa dipanggil, berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Dengan kata lain, Ester ingin mengatakan, Papa angkat, sorry ya, saya tidak bisa mengikuti. Satu, ini melanggar undang-undang. Yang kedua, taruhannya nyawa saya. Betul. Disinilah letak kesusahan yang dihadapi oleh Ester. Kalau dia tidak menghadap, ya barangkali dia akan tetap hidup aman dan nyaman. Kenapa? Ratu, istri raja, ada di dalam istana. Kalau dia menghadap, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mati. Yang kedua, hidup kalau raja angkat tongkat emasnya itu. Jadi dia tidak berani ambil resiko. Itu sebabnya tolong beritahukan. Dan setelah diberitahukan, apa jawab Mordekai? Jangan kira karena engkau ada di dalam istana raja, hanya engkau saja yang selamat di antara orang Yahudi. Sekalipun saat ini engkau berdiam diri saja, akan datang pertolongan dari pihak lain. Siapa tahu engkau dan keluargamu yang akan binasa. Dan untuk saat yang seperti ini, siapa tahu engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Keras sekali perkataan Mordekai. Jangan kira hanya engkau saja yang akan selamat. Kalau engkau diem saja, tidak mau ambil resiko, tidak mau bertindak, akan ada pertolongan dari pihak lain. Walaupun dia tidak menyebut itu nama Tuhan. Lalu dia diingatkan, siapa tahu untuk saat yang seperti ini engkaulah beroleh kedudukan sebagai ratu. Jemaat, Ester tersentak mendengarkan teguran daripada ayah angkatnya ini. Akhirnya Ester mengambil sebuah keputusan. Baik, saya akan turun gunung. Saya akan menghadap kepada raja. Tapi tolong beritahukan kepada seluruh orang Yahudi untuk boleh berpuasa, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Bukan hanya aku meminta orang Yahudi, tapi aku pun beserta dengan dayang-dayangku akan melakukan yang seperti itu. Jemaat, walaupun di situ hanya dikatakan berpuasalah, tapi kalau kita mengacu kepada apa yang pernah diucapkan oleh Esra maupun Daniel, setiap kali berpuasa itu selalu dikaitkan dengan doa. Jadi doa itu dikantepkan dengan puasa. Dengan kata lain, Ester sebagai orang Yahudi, dia ingat bahwa masih perlu meminta sekarang pertolongan kepada Tuhan sebelum melakukan sebuah tindakan. Jadi berpuasa dan berdoa, menghadapi situasi yang genting gawat, kemungkinan mati dan hidup bukan hanya saya tetapi bangsa saya. Maka mari kita berdoa, mari kita berpuasa. Jemaat, di sini pun terselip ada satu pelajaran buat kita. Di dalam kehidupan ini, Tuhan izinkan
hal-hal yang menyulitkan, Tuhan izinkan tanggungan, Tuhan izinkan beban, Tuhan izinkan ada kesulitan-kesulitan, Tuhan izinkan ada air mata, Tuhan izinkan ada kebingungan, seperti kita berdiri di persimpangan tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Tapi pada waktu itu apa yang kita lakukan? Biarlah kita boleh juga meneladani apa yang disampaikan oleh Esther. Mari kita berdoa, mari kita berpuasa. Apa itu doa, apa itu puasa, saya tidak menerangkan itu lagi. Tapi mari kita berdoa, mari kita berpuasa. Karena melalui ini, itu membawa hati kita sungguh-sungguh boleh betul-betul datang di hadapan Tuhan. Kepasrahan kita, kebersandaran kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Esther akhirnya mengalami pertolongan. Dan saya ingin mengatakan, kalau kita sampai sudah melakukan teladan Esther, meneladani apa yang dilakukan Esther, kita sudah berada di rel yang betul, di track yang betul. Dan percayalah, cepat atau lambat, kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan sendiri. Mari sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah Esther memberitahukan seperti itu, betul akhirnya Esther turun gunung, saudara. Setelah berdoa berpuasa, Esther menghadap kepada raja. Jawabannya kita sudah tahu. Raja bertanya kepada dia, "Ada apa, istriku? Separuh dari kerajaan akan kuberikan kepadamu." Tapi Esther pada waktu itu belum mengutarakan niatnya. Kenapa? Orang yang dipimpin oleh Tuhan, walaupun kata Tuhan tidak muncul di situ, tahu kapan harus ngomong, kapan nggak perlu ngomong, kalau ngomong apa yang perlu diomongkan dan apa yang tidak perlu diomongkan. Sampai akhirnya dia hanya ngomong, "Besok ya raja, datang lagi ya. Saya mau mengadakan perjamuan." Ya, besok datang. Haman juga diminta untuk datang. Nah, disitulah akhirnya Esther menyampaikan, "Ada apa?" Lalu Esther akhirnya ngomong, "Ya Tuanku Raja, kalau hanya bangsa hambamu ini," di situ dia membuka diri. Ternyata dia orang Yahudi, ya. "Kalau saja bangsa hambamu ini hanya terjual sebagai budak, hamba nggak akan datang menghadap Tuanku. Tetapi bangsa hamba ini sudah terjual dan akan dibasmi pada tanggal 15 bulan yang ke-12 yang akan datang menurut hitungan kalender kami." Siapa orang yang berbuat seperti itu? Haman, Tuanku. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Haman sudah buat tiang gantungan untuk Mordekai, tapi akhirnya Haman digantung di tiang itu sendiri. Lalu dikeluarkan SK, bukan pembatalan karena tidak bisa dibatalkan lagi. SK di mana setiap orang Yahudi diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan pada waktu hari eksekusi itu. Dan akhirnya ada pertolongan. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, coba lihat di sini. Esther berani membayar harga. Esther siap membayar harga. Harganya itu bukan hanya sekedar duit, tapi harganya itu adalah nyawa dia sendiri. Taruhannya itu adalah hidupnya dia sendiri. Tapi dia rela membayar harga itu. Karena dia rela membayar harga itu di bawah pimpinan daripada Tuhan. Kita lihat hasilnya positif sekali. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, ada satu pesan sekarang buat kita. Maukah kita membayar harga? Barangkali yang hari ini dituntut oleh Tuhan bukan nyawa, dan tidak perlu nyawa, tapi yang lainnya. Apakah kita siap?
Mungkin ada di antara kita wanita yang sudah lanjut umur, atau bukan lagi orang yang gadis, tetapi maksudnya itu secara usia itu maghrib. Atau mungkin kita orang tua yang memiliki anak gadis yang belum menikah seperti itu. Apakah kita sebagai orang tua atau sebagai wanita berani mengambil keputusan? Lebih baguslah saya terlambat menikah daripada menikah tetapi saya melanggar kebenaran firman Tuhan. Cukup, tidak perlu bayar nyawa. Apakah kita berani bayar seperti itu? Kalau ngomong kehidupan di dalam berbisnis, apakah berani kita berkata, lebih bagus saya tidak dapat cuan daripada dapat cuan tapi dengan cara yang tidak halal? Apakah berani kita bisa berkata, daripada ribut-ribut untuk urusan harta, untuk urusan duit, apalagi sampai berperkara di polisi, di pengadilan, kalau kamu mau ke kanan, ke kananlah saya akan ke kiri. Kalau kamu yang ke kiri, saya yang ke kanan. Artinya itu apa? Rela kehilangan harta benda daripada ribut terus akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Relakah kita membayar harga seperti itu? Ataukah justru karena kita merasa diri benar, ayo mau ke polisi, siapa takut? Terus akhirnya masuk ke koran dan akhirnya orang bilang, dalam konteks suami istri, mungkin ada di antara kita yang jadi korban dari pasangan hidup kita. Apakah kita bisa tetap berkata, walaupun saya menderita, menjalani kehidupan berkeluarga dengan dia, kalaupun saya harus berdarah-darah, saya tetap akan jalani. Dan saya tidak meminta, apalagi menuntut perceraian. Apakah berani kita membayar harga? Jemaat yang disayang oleh Tuhan, dalam hidup ini saya bersyukur karena diizinkan melihat dan mengalami orang-orang yang berani bayar harga. Kalau untuk urusan uang sih mudah, saudara. Ada seorang pengusaha, dia itu pabrik memproduksi kain, di samping untuk gorden juga untuk kain jok dan lain sebagainya. Satu kali mendapatkan tawaran untuk ekspor, jumlahnya besar, tapi orderannya itu bentuknya satu lembar kain yang ukurannya sekian kali sekian, dan di situ ya ada gambar yang kalau pagi-pagi itu ada suaranya itu loh ya. Terus kemudian, nah itu ya untuk sembayang. Waduh, saya kan hanya jualan saja. Urusan orang lain pakainya ya terserah dia. Pembelaannya semula kayak pisau, saya buat pisau, digunakan untuk yang betul atau digunakan untuk yang gak betul. Saya hanya buat kain saja. Jadi kalau saya buat kain, orang lain mau gunakan dengan cara yang keliru, urusannya dia. Dia datang kepada bapak pendetanya. Muse, gini. Menurut Muse gimana? Musenya hanya tanya sama dia, kalau kamu nggak ngekspor itu, kalau kamu nggak menerima orderan itu, kamu kelaparan enggak? Pasti enggak lah, Muse. Kalau enggak, ya sudahlah, relakan kamu kehilangan keuntungan besar. Tuhan akan memberi
yang lain. Dan akhirnya orang itu berani mengambil keputusan. Untuk apa? Ya tidak usah menerima orderan itu. Nah, itu bayar harga, tapi masih enteng. Kenapa? Bayar harga dalam bentuk kehilangan keuntungan. Tapi bagaimana kalau misalnya menghadapi kehidupan sebagai istri, suami tidak setia, sebagai suami, istri tidak setia? Terus gimana? Kan Alkitab juga bilang, kecuali karena zina. Udah jelas-jelas kok, saya punya bukti kok. Boleh kan? Saya bersyukur menemukan ada seorang istri yang 2 tahun lalu dia menemukan suaminya itu mulai berbuat serong. Bukti demi bukti terkuak. Setelah dia tahu apa yang dia perbuat, dia tidak menempuh kebanyakan cara yang dilakukan oleh orang. Adukan ke pengadilan, bayar itu hakim, lalu akhirnya dia dapat surat cerai, dia cerai. Dia tidak menempuh cara seperti itu. Yang dia lakukan apa? Dia berkisah kepada orang-orang tertentu, saya tidak sanggup. Lalu akhirnya orang-orang tertentu itu 1 hari di dalam 1 minggunya itu menyediakan waktu untuk mendukung orang ini. Dan sampai saat ini walaupun sudah 2 tahun berdoa, suaminya memang belum balik. Tapi dia yakin 1 hari pasti suaminya akan kembali. Itu harga yang dia bayar. Perasaan yang begitu tersayat-sayat. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, ada orang yang bernama Corrie ten Boom. Orang Belanda, orang Kristen yang baik. Dia menjadi anggota gereja Reform di Belanda pada tahun 1940. Belanda diserang oleh Jerman dan tentara Nazi masuk ke Belanda, termasuk diantaranya mencari orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Corrie ten Boom ini? Apa yang dilakukan oleh keluarga Corrie ten Boom ini? Pada waktu itu pendetanya pas datang ke rumahnya. Lalu ada seorang ibu Yahudi yang belum lama melahirkan anaknya. Lalu dia mengatakan, kalau saya terpaksa mati, biarlah saya mati. Tapi tolong anak ini, tolong anak ini. Dia serahkan kepada pendeta yang pas ada di situ. Tapi pendeta itu bilang apa? Maaf, saya tidak dapat menerima anak ini. Kenapa? Karena kalau saya menerima anak ini, saya bisa mati. Pada waktu itu, papanya Corrie ten Boom itu muncul di dalam ruangan itu. Dan dia berkata, mari serahkan anak itu kepada kami. Kalau gara-gara anak itu kami kehilangan nyawa, kami akan anggap itu sebagai sebuah kehormatan yang dipercayakan kepada keluarga kami. Keluarga ten Boom rela bayar harga. Waktu berlanjut, banyak orang-orang Yahudi akhirnya tahu kalau di rumah ten Boom itu menjadi tempat untuk bersembunyi dari kejaran tentara Nazi. Orang datang ke situ, ditampung. Tapi siapa yang menyangka
pada tanggal 28 Februari tahun 1944, ada seorang laki-laki Belanda yang mengaku bahwa istri dia itu ditangkap oleh Nazi. Karena apa? Karena menyembunyikan orang-orang Yahudi. Lalu dia minta kepada Ten Boom, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Ten Boom mengumpulkan begitu banyak harta dan emas. Untuk apa? Dengan hartanya itu dia mau coba, ya maaf ya, sogok. Itu tentara Nazi, memang menyuap itu kan salah. Tetapi dalam hal ini ya dia lakukan itu untuk apa? Menyelamatkan istri daripada perempuan ini. Tapi tak dinyana, ternyata ini adalah jebakan. Laki-laki itu akhirnya diketahui bernama Jan Vogel. Dan ternyata dia adalah orang yang sudah bekerja sama dengan pihak tentara Nazi untuk menangkap orang-orang yang menyembunyikan orang-orang Yahudi. Tahu apa yang terjadi? Corrie ten Boom ditangkap. Tidak berapa lama papanya meninggal, lalu Corrie ten Boom sendiri dipenjarakan. Dia dipenjarakan. Kalau hanya sekedar kutu busuk aja, tidak ada apa-apanya. Tapi dia menerima pelecehan seksual, saudara. Itulah harga yang harus dibayar. Bukan untuk darah dagingnya, bukan. Bukan juga untuk orang sebangsanya, bukan. Tapi untuk orang Yahudi, saudara. Memang akhirnya dia dilepaskan. Dia memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan terhadap dia. Tapi jemaat, saya hanya ingin mengajak jemaat untuk melihat. Di dalam kehidupan ini memang ada kalanya kita diizinkan untuk menghadapi hal-hal yang membuat kita bingung. Tapi pada waktu itu, kalau kita harus membayar harga, relakah kita membayar harga? Bukan uang, taruhannya mungkin perasaan kita, hati kita, hidup kita mungkin. Maukah kita? Mari kita belajar. Esther, wanita yang sudah yatim piatu, tapi diangkat anak oleh Mordekai, ternyata dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat daripada bangsa Yahudi. Saudara bisa membayangkan kalau orang Yahudi pada waktu itu dibunuh semuanya, berarti Yesus tidak lahir, saudara. Loh, kan yang dibunuh di Puri Susan, enggak, saudara. Orang Yahudi yang menyebar di 127 provinsi antara India sampai Ethiopia, saudara. Itu berarti kalau seluruh orang Yahudi terbunuh pada waktu itu, Yesus tidak lahir, saudara. Tapi karena ada Dia yang Tuhan pakai, akhirnya orang Yahudi terpelihara dan juru selamat itu lahir. Ada seorang yang mau bayar harga. Akhirnya kita semua, saudara, saat ini kecipratan berkat yang daripada Tuhan. Ada Esther, ada Corrie ten Boom, saudara. Maukah kita bayar harga? Terakhir, saya ingin menyampaikan, barangkali ada 1-2 di antara kita sudah pernah mendengarkan ini. Mama saya, saudara, menurut saya dia adalah wanita yang rela bayar harga, saudara. Mama saya itu dijodohkan dengan papa saya, saudara, dan dia jalani. Setelah dijodohkan tahun-tahun berlalu, saudara, ternyata suaminya yang adalah papa saya itu tidak bertanggung jawab, saudara. Seharusnya seorang suami itu cari nafkah buat seorang istri dan keluarganya, tapi dia tidak cari nafkah, saudara.
Hampir tiap hari kerjaannya judi, saudara. Sehingga mama saya itu harus berjuang bangun pagi-pagi, lalu bikin kue sendiri, saudara. Mengurangi jam tidur, anaknya ditaruh di samping, lalu numpang ke tetangga ngincuk padi, saudara, agar dapat beras biar besok bisa ditanam. Nggak ada lagi beras yang bisa ditanam. Kenapa? Nggak ada uang dari papa saya, saudara. Papa saya juga melakukan tindakan kekerasan. Mama saya nggak pernah bercerita sampai dipukul. Tapi papa saya itu melakukan tindakan kekerasan secara emosi, saudara. Menghina mama saya, berkata-kata yang kasar terhadap mama saya, saudara. Bahkan mama saya akhirnya menemukan papa saya tidak setia, saudara. Tapi mama saya bayar harga, saudara. Dia tidak meminta cerai. Dia tidak mengadukan itu kepada siapa-siapa. Dia jalani saja. Dia berusaha dari dirinya sendiri, menghidupi keluarga. Bahkan saya, saudara, untuk satu saat benci kepada papa. Kadang-kadang di dalam hidup saya merasa jadi jagonya papa saya, jadi ayam jagonya papa saya lebih bagus daripada anaknya. Kapan saya dielus? Tidak pernah saya merasakan tangan papa saya itu memegang saya, mengelus saya, tidak pernah, saudara. Tapi tiap malam, saudara, ayam jagonya itu satu persatu dielus. Saya benci kepada papa saya, saudara. Tatkala saya ditabrak mobil, masuk rumah sakit, diberitahukan kepada papa. Jawabannya, saudara, kalau dia mati kubur saja di situ. Saudara, saya tidak dihitung, saudara, mentang-mentang banyak punya anak. Saudara bayangin, mama saya berhadapan dengan suami yang seperti itu. Tapi tidak pernah dari mama saya berkata, ceraikan saya. Tidak pernah mama saya bertanya, di mana uang itu untuk menghidupi anak. Mama saya jalani, saudara. Betapa bersyukurnya. Karena ada seorang ibu yang tidak reaktif, yang begitu sabar, yang akhirnya sekarang saya bisa melihat ada kemuliaan Yesus di dalam diri mama saya. Saudara, maukah kita bayar harga? Mari kita tundukkan kepala. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, memang hari ini adalah hari Ibu. Kita perlu bahkan harus melakukan apresiasi, barangkali itu terhadap istri kita, terhadap mama kita, mungkin kalau masih ada terhadap emak kita, bahkan kepada para wanita di dalam konteks kebenaran. Maukah kita membayar harga? Bukan hanya sekedar menyisihkan uang untuk membeli hadiah, tapi kita memberikan waktu kita untuknya, mendengarkannya, menatapnya, mengasihinya, menyayanginya. Tidak sampai kita dituntut berkorban nyawa, tapi baru waktu. Maukah kita melakukan itu? Tekadkan saat ini. Lakukan itu pada waktu nanti kita pulang keluar dari tempat ini. Mintalah pertolongan dari Roh Tuhan sendiri. Bapa, dalam rangka hari Ibu ini, ternyata firman ini tidak hanya berbicara kepada para ibu-ibu, para wanita,
berbicara kepada kami. Sekarang tolonglah bantu kami dalam segala aspek hidup. Kami rela membayar harga untuk sebuah misi kebenaran. Kami rela membayar harga, menyisihkan waktu kami untuk orang-orang yang bersinggungan dengan kami, bahkan yang telah Tuhan pakai untuk melahirkan kami, menjadikan kami seperti ini. Memang ya Tuhan, ibu kami, emak kami, saudara kami bukan manusia yang sempurna. Mereka bisa saja melakukan kesalahan. Tapi biarlah kami juga boleh membayar harga dengan kasih untuk boleh mengampuninya. Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.